Ketika kita percaya pada Sang Pencipta yang ilahi, yang merencanakan setiap langkah kita, atau kita menganggap bahwa ada kekuatan yang berasal dari energi alam semesta yang tak terbatas, maka kita dihadapkan pada kehadiran tanda-tanda kekuatan di luar diri kita. Tanda-tanda ini seperti bisikan gaib yang dengan lembut membimbing kita di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari kita. Beberapanya sangat halus sehingga kita sampai mengabaikannya. Ada yang begitu jelas sehingga kita terkagum atas kehadirannya. Faktanya adalah dalam kesibukan kita sering melewatkan pesan-pesan halus dari alam semesta. Ini tetapi bagaimana jika kita belajar untuk membuka diri kita pada aliran alam semesta, maka akan ada sebuah pemahaman yang mendalam menanti kita, tanda-tanda yang samar, bertahap menjadi jelas, menerangi jalan kita dengan lebih jelas. Oleh karena itu ada kebijaksanaan yang mendalam dalam menyerahkan diri pada panduan alam semesta. Namun perlu kita ingat bahwa cara kerja alam semesta tetap tersembunyi dalam misteri. Kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa mendapatkan pemahaman penuh dari rancangan agungnya. Sebaliknya kita harus dengan rendah hati menerima tanda-tanda yang datang. Dalam hidup kita mereka membawa hadiah seperti pengalaman, orang yang tepat dan pelajaran yang diperlukan untuk pertumbuhan kita menjadi pribadi yang kita inginkan. Memang benar, niat alam semesta tidak selalu bening seperti kristal. Kadang-kadang, pilihan yang ditawarkan kepada kita tampak membingungkan dan tidak mencolok. Misalnya, mungkin keadaan kesulitan finansial bisa menjadi kunci untuk membuka pemahaman kita tentang kekayaan dan kemakmuran sejati. Untuk memulai perjalanan pemahaman ini, kita harus menumbuhkan kesadaran yang tajam. Hanya dengan demikian kita akan mengetahui bahwa alam semesta terus-menerus mengirimkan pesan kepada kita yang menunjukkan jalan yang harus kita ikuti dan tindakan yang harus kita ambil untuk menjalani hidup yang selalu kita impikan. Video kali ini siara kami belajar eksplorasi mendalam tentang kekuatan alam semesta yang membentuk perjalanan kita. Saat kita menyelaraskan diri dengan simfoni alam semesta, kita akan membuka rahasia yang tersembunyi dari kehidupan kita, dan kita akan terkagum-kagum dalam kebijaksanaan dan wawasan dari alam semesta. Sadarilah, karena alam semesta selalu berusaha untuk memenuhi keinginan terdalam kita dan memanggil kita ke tujuan yang ditakdirkan. Mari kita mulai tanda pertama adalah sinkronisasi. Istilah sinkronisasi dapat digunakan untuk menggambarkan kejadian luar biasa yang terjadi di alam semesta, menentang penjelasan rasional. Momen-momen ini menggambarkan prinsip koneksi sebab akibat, di mana peristiwa-peristiwa yang tampaknya tidak berhubungan, tapi saling terkait dengan pengalaman unik kita, meskipun tidak terkait oleh sebab dan akibat secara langsung. Dalam istilah yang lebih sederhana, momen-momen tak terduga, ini mengungkapkan hakikat siapa kita dari dalam. Mereka membawa esensi yang sangat pribadi dan subjektif sebagai bukti dari diri batin kita. Sinkronisasi adalah panduan yang kuat, seringkali memvalidasi bahwa kita sedang melangkah di jalur yang ditakdirkan bagi kita, seolah dipandu oleh tujuan yang lebih tinggi, yang menandakan bahwa alam semesta mengatur peristiwa sesuai dengan rencana ilahi, membungkus kita dengan kebijaksanaan yang tak terbatasnya untuk membawa kita lebih dekat pada pemenuhan yang ditakdirkan untuk kita. Namun mari kita tidak membatasi sinkronisasi pada kepercayaan mistis semata. Sebaliknya mari kita lihat sebagai undangan mendalam untuk melihat keterkaitan kehidupan dan kemungkinan tak terbatasnya. Ini adalah panggilan untuk menyesuaikan diri dengan simfoni alam semesta, di mana setiap instrumen bermain dalam harmoni, setiap nada mewakili pesan ilahi. Tanda kedua membimbing kita untuk menjelajahi enigma, kehilangan hal-hal penting dalam hidup kita. Dalam labirin kita terletak kebenaran yang mendalam. Tidak semua yang kita miliki membawa makna intrinsik. Namun ketika kita kehilangan sesuatu yang penting, terjadi transformasi di dalam kita, membentuk ulang bagaimana kita memandang diri kita. Dalam bahasa alam semesta, kehilangan atau berpisah dengan sesuatu yang penting menjadi undangan untuk melepaskan ikatan. Alam semesta meminta kita melepaskan apa yang tidak lagi melayani kita, menciptakan ruang bagi pengalaman baru untuk masuk ke kehidupan kita, seperti membersihkan ruangan yang berantakan. Melepaskan yang lama akan membuka jalan bagi yang baru untuk mengalir masuk. Kita diingatkan bahwa beberapa peristiwa dalam hidup mungkin tampaknya mengarah pada kehilangan atau kesulitan. Namun alam semesta sering menggunakan momen-momen ini sebagai metafora untuk transformasi dan pertumbuhan. Pelajaran yang dihasilkan dari tanda
Ini adalah kebijaksanaan mendalam untuk melepaskan kehilangan atau perpisahan, menjadi undangan untuk melepaskan ikatan dengan masa lalu, memungkinkan kita untuk membebaskan diri dari identitas lama, dan merangkul awal yang baru dalam cara kerja alam semesta yang rumit. Apa yang hilang mungkin akan menemukan jalan kembali kepada kita, melengkapi siklus pembaharuan, dan mengajari kita untuk percaya pada bisikan misterius kehidupan. Dengan memahami tanda ini, kita belajar untuk menavigasi pasang surut kehidupan, menyadari bahwa setiap kehilangan membawa potensi, perubahan positif dan evolusi spiritual. Melalui tarian kosmis kehilangan dan perpisahan ini, kita menemukan seni yang mendalam pada pertumbuhan dan transformasi, membimbing kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Tanda ketiga mengungkapkan dirinya melalui prisma penyakit dan rasa sakit. Dalam dunia kesehatan kita yang penuh teka-teki, beberapa penyakit tidak dapat dijelaskan secara langsung, sehingga membuat kita merenungkan maknanya yang lebih dalam. Di luar sensasi fisik, ada dimensi emosional yang terjalin dalam kehidupan kita. Dalam keadaan rasa sakit dan penderitaan, alam semesta sering berbicara dalam metafora, menggunakan tubuh kita sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan yang mendalam. Manifestasi penyakit kita lebih dari sekadar sensasi, karena mereka menyimpan kunci untuk memahami emosi, pengalaman dan hubungan kita. Pikirkan tentang bagaimana rasa sakit di area tertentu dapat mencerminkan luka emosional yang lebih dalam, atau masalah yang belum terselesaikan dalam diri kita. Tubuh kita mencerminkan lanskap batin kita, mendorong kita untuk menyelami kedalaman diri kita. Untuk penyembuhan dan wawasan, saat kita tetap terbuka pada bahasa alam semesta tentang penyembuhan ini, kita membuka pintu kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, melalui penyakit dan rasa sakit, kita mengakui hubungan yang rumit antara diri, fisik dan spiritual kita. Tanda keempat adalah ranah penciuman. Sebuah studi menarik mengungkapkan hubungan yang dalam antara indera penciuman kita dengan kenangan kita. Berbagai aroma memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memanggil orang atau peristiwa tertentu dari masa lalu kita, membawa kita dalam perjalanan melalui lorong waktu. Ketika kita mempelajari keterkaitan ini dengan penciuman secara mendalam, kita menemukan bahwa beberapa aroma menjadi pemicu yang kuat, membawa kita pada momen-momen kebahagiaan yang murni dan kegembiraan. Di sisi lain, beberapa aroma atau wewangian dapat membawa kita untuk mengalami kembali emosi dari masa yang kurang menyenangkan. Fenomena ini mencerminkan kebijaksanaan nenek moyang pada zaman dulu, di mana menavigasi lingkungan alami mereka dengan mengandalkan indera penciuman mereka. Ketika sebuah aroma yang tak terduga melayang di udara, itu mungkin memicu kenangan yang terkait dengan seseorang atau sesuatu yang relevan dengan keadaan kita saat ini. Kekuatan evokatif dari suatu aroma melampaui waktu, menghubungkan masa lalu dan masa kini. Seperti peta kuno, bau tersebut bertindak sebagai pemandu, mendorong kita untuk menjelajahi kenangan yang terkunci di dalamnya. Dalam kenangan ini, terdapat petunjuk yang terkait dengan peristiwa masa lalu dan orang-orang yang kita kenal. Saat kita menjelajahi kenangan ini, kita mungkin menemukan wawasan yang selaras dengan perjalanan kita saat ini. Jadi alam semesta menggunakan bahasa kosmik dari penciuman untuk memanggil kenangan yang terkait dengan jiwa kita. Melalui eksplorasi ini, kita menemukan cara di mana indera kita terjalin dengan simfoni kehidupan dan bagaimana itu dapat memperkaya jiwa kita di masa sekarang. Tanda kelima adalah pertemuan tak terduga. Pernahkah Anda mengalami pertemuan kebetulan dengan seseorang yang tampaknya menjadi pasangan yang sempurna untuk perjalanan Anda saat ini? Seolah-olah alam semesta mengatur pertemuan ini, menawarkan solusi tepat waktu untuk rintangan yang Anda hadapi sekarang. Pertemuan-pertemuan tak terduga ini membawa kebijaksanaan yang mendalam. Hal ini mengundang kita untuk merenungkan tentang tarian rumit dari takdir dan kehendak yang bebas. Mungkin saja ketika Anda mempertimbangkan untuk meninggalkan pekerjaan Anda atau mencermin depan dan tiba-tiba Anda bertemu dengan seorang mentor. Apakah ini hanya kebetulan atau ada campur tangan dari alam semesta yang memandu? Pertemuan-pertemuan ini, dalam momen-momen tak terduga ini, pilihan yang Anda cari disajikan di depan Anda tanpa perlu pertimbangan yang mendalam. Alam semesta sepertinya berbisik untuk memandu, mendorong Anda ke arah yang benar. Dalam saat-saat seperti ini, Anda merasa benar-benar terhubung dengan alam semesta, seolah-olah itu mengkonfirmasi atau menantang persepsi dan keyakinan Anda. Tanda keenam adalah ranah emosi spesifik.
Di sepanjang perjalanan hidup Anda, perasaan dan pikiran Anda seperti panduan. Panduan ilahi yang memimpin Anda pada jalan penemuan diri, tetapi terkadang Anda mengalami emosi yang tampaknya sulit dijelaskan, seolah-olah pesan dari alam semesta itu sendiri. Emosi-emosi ini terlalu penting untuk diabaikan. Bayangkan ini, Anda berada dalam ruangan yang aman dan nyaman, tetapi tiba-tiba kekhawatiran dan kegelisahan meliputi Anda. Alam semesta sedang mengirimkan pesan yang kuat kepada Anda untuk berhati-hati, untuk memperhatikan tanda-tanda halus yang di sekitar Anda. Bahkan jika Anda biasanya tenang dan terkendali, Anda mungkin merasakan keadaan seperti kekacauan melanda. Anda seolah-olah kekuatan yang tidak terlihat sedang mendorong Anda untuk tetap fokus. Emosi-emosi spesifik ini bukanlah kejadian acak semata. Mereka adalah bisikan alam semesta yang memandu langkah Anda, membangkitkan insting dan intuisi yang menghubungkan Anda dengan tujuan yang lebih besar. Alam semesta berbicara melalui emosi. Emosi ini mengundang Anda untuk memperhatikan tanda-tanda yang halus dari lanskap batin Anda. Jadi amati emosi Anda. Melihat bagaimana perasaan tertentu, NP Banda kepada and memorder menuju jalur yang ditakdirkan. Tanda ketujuh adalah ranah mistis mimpi. Di dalam kedalaman pikiran bawah sadar, kita terdapat harta karun, informasi yang tidak dapat diakses oleh diri sadar kita. Disinilah alam semesta berbisik rahasia-rahasianya, menenun pesan-pesan yang rumit, yang melampaui batas-batas realitas sadar. Melalui mimpi, kita dapat melihat potongan-potongan masa depan, seperti bintang-bintang yang membimbing kita dalam perjalanan hidup kita. Di dalam kemisteriusan mimpi, gagasan, dan pesan dari alam semesta masuk ke dalam kesadaran kita. Saat kita masuk ke alam bawah sadar setelah tertidur, kita mendapatkan akses ke kekayaan, pengetahuan yang tersembunyi. Beberapa mimpi membawa kualitas yang misterius, memberi petunjuk pada peristiwa masa depan yang mungkin terjadi. Mimpi-mimpi ini menawarkan sekilas apa yang akan terjadi, seolah-olah bisikan alam semesta muncul dalam tidur Anda. Ketika kita menjelajahi ruangan pikiran kita yang sedang tidur, kita menemukan seni interpretasi mimpi. Simbol dan visi muncul masing-masing adalah potongan dari teka-teki alam semesta yang memiliki makna yang lebih dalam. Lucid dream atau mimpi yang sadar memungkinkan kita untuk mengambil kendali atas petualangan. Malam kita mengundang kita untuk berbicara dengan alam semesta dan mencari panduannya. Dalam kedalaman dunia mimpi yang misterius, kita menemukan gema dari diri sejati kita dan kebijaksanaan abadi alam semesta. Untuk mengambil hikmah dari mimpi Anda, pertimbangkan untuk mencatatnya dalam jurnal. Saat Anda memikirkan kembali mimpi-mimpi Anda, jelajahi simbol-simbol yang muncul, karena mereka mungkin memiliki kunci untuk memahami pesan-pesan dari alam semesta. Tanda ke-8 adalah pengulangan peristiwa. Perhatikanlah, karena alam semesta berbicara dalam pola dan gema pada kehidupan kita, membimbing kita pada jalan penemuan diri. Saat kita melintasi perjalanan eksistensi, kita mungkin menjumpai jalan yang familiar atau mendengarkan musik yang sama pada jam yang sama. Keadaan pengulangan dari alam semesta yang tampaknya biasa-biasa saja membawa makna yang mendalam. Peristiwa-peristiwa yang berulang ini membawa pelajaran yang penting. Mereka memanggil kita untuk bangun dari kehidupan kita yang berjalan otomatis melalui kesadaran kita, mengungkapkan pola yang mengalir melalui hari-hari kita, mengungkapkan makna yang lebih mendalam dari yang alam semesta berikan. Alam semesta berbisik kepada kita melalui pengulangan, mengungkapkan resonansi yang mendalam. Mereka mengundang kita untuk berjalan ke dalam perjalanan. Introspeksi alam semesta menunjukkan pola dengan lembut, mendorong kita untuk menyaksikan gema dan bayang-bayang yang menari melalui hidup kita. Bisikan alam semesta memanggil kita untuk menerima kesadaran, mengungkapkan pola yang membentuk pikiran dan tindakan kita. Melalui kebangkitan ini, kita melangkah ke mode kreasi secara sadar, di mana sinkronisitas menjadi pintu gerbang menuju penemuan diri dan pertumbuhan. Setiap pengulangan menjadi cermin yang mencerminkan lanskap batin kita dan membimbing kita menuju pemahaman mendalam tentang perjalanan kita. Tanda terakhir dari perjalanan kita adalah perasaan deja vu. Dalam ranah misterius deja vu, kita mengalami momen yang memberikan sensasi aneh, seolah-olah kita sudah mengalaminya sebelumnya. Ini seolah-olah melihat ke dalam benang waktu, di mana masa lalu dan masa kini bersilangan. Bayangkan masuk ke dalam tempat yang tidak dikenal, tetapi merasakan perasaan yang familiar seolah-olah Anda berada di tempat itu dalam kehidupan sebelumnya. Percakapan dengan teman mungkin terdengar akrab,
seolah-olah kata-kata yang sama. Pernah didengar oleh telinga Anda? Perasaan aneh ini bisa menjadi celah dalam matriks realitas, menandakan tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Ini mengisyaratkan pada kebenaran mendalam. Anda hadir pada saat itu, mungkin di kehidupan atau dimensi lain. Hubungan halus dengan masa lalu ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya dibatasi oleh realitas saat ini saja, seolah-olah gema jiwa kita beresonansi dengan gema alam semesta. Perasaan deja vu, melampaui batas pengalaman biasa, membuat kita bertanya-tanya pada misteri yang mendalam dari eksistensi, seperti kenangan kuno yang muncul kembali. Deja vu berfungsi sebagai portal yang mengundang kita untuk mengingat keberadaan kita di luar batas waktu. Bahasa alam semesta adalah misterius, dan ia berbicara kepada kita melalui pengulangan hal-hal tertentu dalam pikiran kita. Kejadian yang berulang dari lagu, peristiwa atau mimpi bisa menjadi panggilan alam semesta yang meminta kita untuk memperhatikan pesan-pesan yang tersembunyi di dalamnya. Dengarkanlah suara batin Anda, terutama saat dihadapkan pada ketidakpastian, dan ia akan membimbing Anda pada jalan kebenaran. Semoga video ini memberikan Anda pencerahan dan memperkuat koneksi Anda dengan alam semesta dan koneksi dengan yang ilahi. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton.